Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Cok Dewi Widyahana Sundari, SKM MSI selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati, MYomed selaku anggota penguji pertama sekaligus dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Ida Ayu Madisri Arjani, SIP MRG selaku anggota penguji kedua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Lansia di Banjar Sakenan Baleran, Desa Dlotpeken, Kecamatan Tabanan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Ayuningrat Chandra Kirana dengan NIM P0713401949. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, dan bab 4 metode penelitian. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu berdasarkan Kemenkes RI 2017, populasi penduduk dunia saat ini berada pada era aging population, di mana jumlah penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun melebihi 7% dari total penduduk. Persentase penduduk lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 1971 dan diperkirakan terus meningkat hingga tahun 2045. Struktur penduduk Indonesia yang mulai berada pada aging population ditandai dengan persentase penduduk lansia dari tahun 2020 yang mencapai lebih dari 10%. Dan pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 14,6%, bahkan pada tahun 2045, lansia di Indonesia diperkirakan hampir mencapai 1/5 dari seluruh penduduk Indonesia. Semakin meningkatnya penduduk lanjut usia, maka akan meningkatkan permasalahan kesehatan pada lanjut usia. Pada lanjut usia, terdapat kecenderungan menurunnya kapasitas fungsional, baik pada tingkat seluler maupun pada tingkat organ. Menurunnya kapasitas fungsional membuat orang usia lanjut sulit untuk memelihara kestabilan status fisikawi dan kimiawi dalam tubuh, atau memelihara homeostatis. Salah satu homeostatis yang terganggu yaitu sistem pengaturan kadar glukosa darah. Terganggunya sistem pengaturan glukosa darah pada lansia mengakibatkan peningkatan glukosa darah lebih dari normal. Hal ini menyebabkan lansia berisiko terhadap terjadinya diabetes mellitus. International Diabetes Federation pada tahun 2019 memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes pada tahun 2019, atau setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama. Dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia pada usia 20-79 tahun, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan jumlah penderita diabetes tertinggi sebesar 10,7 juta penderita pada tahun 2019 dan diperkirakan meningkat pada tahun 2030 sebesar 13,7 juta penderita dan 16,6 juta penderita pada tahun 2045. Riskesdas 2018 melaporkan bahwa prevalensi diabetes mellitus berdasarkan karakteristik usia terjadi paling tinggi pada kelompok usia 55-74 tahun sebesar 19,6%. Peningkatan prevalensi DM terjadi di Provinsi Bali dari tahun 2013 hingga 2018 pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, pada tahun 2019 terdapat 5.190 orang penderita diabetes mellitus. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjar Sakenan Baleran, Desa Dlotpeken, Kecamatan Tabanan. Tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu untuk menggambarkan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjar Sakenan Baleran, Desa Dlotpeken, Kecamatan Tabanan. Adapun tujuan khususnya yang pertama, mengidentifikasi karakteristik lansia di Banjar Sakenan Baleran, Desa Dlotpeken, Kecamatan Tabanan. Yang kedua, mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjar Sakenan Baleran, Desa Dlotpeken, Kecamatan Tabanan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjar Sakenan Baleran, Desa Dlotpeken, Kecamatan Tabanan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai tambahan wawasan dan referensi untuk peneliti mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya lansia, tentang gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Adapun subbab dari bab 2 ini yaitu yang pertama lanjut usia, selanjutnya proses menua, selanjutnya glukosa darah, dan diabetes mellitus. Selanjutnya, bab 3, kerangka konsep.
Berdasarkan gambar kerangka konsep tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada lanjut usia terjadi ketidakstabilan kadar glukosa darah yang dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah lebih dari normal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah yaitu usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, frekuensi makan, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal pada lansia, maka perlu dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah pada lansia. Salah satu pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dengan metode VOCT. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu selanjutnya dikategorikan menjadi 3, yaitu bukan DM apabila kadar glukosa darah kurang dari 90 mg per desiliter, belum pasti DM apabila kadar glukosa darah berkisar dari 90 sampai 199 mg per desiliter, dan DM apabila kadar glukosa darah melebihi 200 mg per desiliter. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kadar glukosa darah sewaktu pada lansia. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Kadar yang pertama, kadar glukosa darah sewaktu, yaitu konsentrasi gula di dalam darah dalam satuan miligram per desiliter yang diukur sesaat tanpa memperhatikan waktu makan. Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat glukometer, skala pengukuran ordinal dengan kategori bukan DM apabila kurang dari 90 mg per desiliter, belum pasti DM 90-199 mg per desiliter, dan DM lebih dari 200 mg per desiliter. Usia, yaitu lamanya waktu hidup yang dihitung dari tanggal lahir sampai sekarang. Cara pengukuran melalui observasi dengan lembar wawancara. Skala pengukuran ordinal dengan kategori lanjut usia 60-74 tahun, lanjut usia tua 75-89 tahun, dan usia sangat tua yaitu lebih dari 90 tahun. Selanjutnya, jenis kelamin yaitu perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan. Cara pengukuran melalui observasi, skala pengukuran nominal dengan kategori perempuan dan laki-laki. Variabel selanjutnya yaitu indeks massa tubuh, yaitu jumlah berat badan ideal yang dihitung dari berat dan tinggi seseorang. Cara pengukuran, yaitu pengukuran berat badan dilakukan dengan menggunakan timbangan, dan pengukuran tinggi badan menggunakan mikrotoa, kemudian angka berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan angka tinggi badan dalam satuan meter persegi. Skala pengukuran ordinal dengan kategori kurus apabila IMT kurang dari 18,5, kategori normal apabila IMT berkisar 18,5 sampai 25, dan kategori gemuk apabila IMT lebih dari 25. Selanjutnya ada bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain observasional dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kadar glukosa darah suatu pada lansia di Banjarsakenan Baléran di Serdot-Pokon Kecamatan Tabanan tanpa melakukan intervensi atau perlakuan apapun terhadap variabelnya. Hanya pengamatan saja. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Banjarsakenan Baléran di Serdot-Pokon Kecamatan Tabanan dan dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh lansia di Banjarsakenan Baléran di Serdot-Pokon Kecamatan Tabanan yang berjumlah 304 orang. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono 2014, apabila jumlah populasi diketahui dan jumlah subjek yang besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10% sampai dengan 15% atau 20% sampai dengan 25% atau lebih tergantung dari kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. Maka besar sampel yang akan diambil sebanyak 10% dengan perhitungan jumlah populasi yaitu 304 orang dan persentase pengambilan sampel 10% dikalikan kemudian didapatkan hasil yaitu 30 orang. Kriteria sampel. Yang pertama, kriteria inklusi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 60 tahun dan lansia yang bersedia menjadi responden. Selanjutnya, kriteria eksklusi, yaitu lansia yang sedang dalam keadaan sakit dan lansia yang sulit diajak berkomunikasi atau mengisi kuesioner. Teknik sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik non-random sampling dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah dibuat oleh peneliti berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara dan hasil pengukuran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarsakenan Baléran, Serdot-Pokon Kecamatan Tabanan. Data sekunder yaitu data jumlah penduduk lansia di Banjarsakenan Baléran dan data kepustakaan yang diambil dari buku, artikel, e-book, dan jurnal. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data karakteristik responden dilakukan dengan metode observasi dan lembar wawancara, dan data kadar glukosa darah sewaktu dikumpulkan dengan melakukan pemeriksaan menggunakan alat glukometer dengan metode VOCT. Instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah alat, bahan, lembar wawancara, timbangan, mikrotoa, lembar info konsen, dan kamera. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama
Alat yaitu ada lancet steril, alat ukur glukosa darah, chip tes glukosa, lancet Davis, dan reagen stik glukosa. Adapun bahan yang digunakan yaitu darah kapiler, kapas kering, dan alkohol swab 70%. Prosedur pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, lalu lancet steril dipasang pada lancet Davis dan atur tingkat kedalaman jarum. Selanjutnya, alat dikalibrasi dengan cara memasukkan chip tes glukosa ke slot chip di bagian atas alat. Jika muncul oke pada layar, maka alat siap untuk digunakan. Selanjutnya, reagen stik glukosa dikeluarkan dari pembungkusnya dan ditutup kembali secara rapat, lalu dipasang pada alat glukometer dan alat akan tersetting secara otomatis. Selanjutnya, lokasi pengambilan darah dipilih di jari tengah atau jari manis, diusahakan pada daerah pinggir ujung jari, kemudian didesinfeksi dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Selanjutnya, bagian ujung jari yang akan ditusuk dipegang agar tidak bergerak dan sedikit ditekan agar rasa nyeri berkurang. Bagian ujung jari yang sudah didesinfeksi ditusuk dengan lancet steril. Setelah darah keluar, tetes darah yang keluar pertama dibuang menggunakan kapas kering dan tetesan berikutnya diteteskan pada zona reaksi dari reagen stick. Selanjutnya, hasil ditunggu selama kurang lebih 10 detik, kemudian hasil akan muncul dan dicatat pada lembar hasil pengukuran. Untuk lancet dan reagen stick yang telah digunakan dilepaskan dari alat dan dibuang pada tempat sampah khusus bahan patologis. Pengolahan data. Yang pertama ada pemeriksaan data atau editing. Pada penelitian ini, editing dilakukan dengan cara memeriksa dan mengecek data yang dikumpulkan dari hasil observasi, lembar kuesioner, dan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia sesuai dengan kriteria inklusi. Selanjutnya ada pengkodean atau coding. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kode pada hasil pengukuran variabel dan karakteristik responden. Pemberian kode meliputi usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan kadar glukosa darah sewaktu. Selanjutnya ada data entry, yaitu data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, selanjutnya dimasukkan dan diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel dan program pengolahan data statistik SPSS. Selanjutnya ada pembersihan data atau cleaning. Cleaning merupakan kegiatan pengecekan kembali terhadap data yang sudah di-entry dengan cara memeriksa apakah data dari sumber data dan pengkodean ada yang mengalami kesalahan atau kurang lengkap sehingga perlu dilakukan pembetulan atau koreksi. Selanjutnya, analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang disajikan berupa gambaran karakteristik responden yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, persentase, dan narasi. Selanjutnya, data kadar gula darah sewaktu dimasukkan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga memperoleh hasil berupa frekuensi, persentase, dan narasi. Selanjutnya, menentukan kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan karakteristik dari responden yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, persentase, dan narasi. Selanjutnya, yaitu ada etika penelitian. Yang pertama, yaitu ethical clearance atau kelayakan etik. Yang kedua, informed consent atau persetujuan menjadi klien. Yang ketiga, ada anonymity atau tanpa nama. Yang keempat, ada confidentiality atau kerahasiaan. Yang kelima, ada respect for person atau menghormati individu. Yang keenam, ada benevolence atau kemanfaatan. Dan yang terakhir, ada justice atau berkeadilan. Baik, sekian presentasi usulan penelitian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.